menginformasikan mengenai satu alat sederhana yang bisa dipakai untuk mengecek apakah media kita itu bagus atau tidak ya. Nah, caranya bagaimana ya? Ini kita akan siapkan itu ada paralon ya, terus ada kabel listrik, terus ada colokannya, terus juga lampu pijar ya, lampu pijar 100 watt ya. Nah, kita buat itu begini ya. Jadi kita colokan ya, colokan dengan kabel ini. Itu kabelnya kan ada dua, yaitu plus dan min ya. Nah, kabel plusnya pertama kita masukkan ke, coba lihatin dia ini T-nya. Nah, kita masukkan ini kabel ini ya, satu ini adalah yang plus ya. Ini kabel plus dan ini yang minnya ya. Kabel plusnya ini kita masukin ke T. Ini tadi kita sambung T ya. T masukinnya ke sini ke salah satu ke lampu pijar ya. Jadi ke yang plusnya ini satu ini kita masukin ke lampu pijar ya. Terus sekarang kabel yang min. Yang min ini pertama yang dari sini dari listrik pertama itu kita masukkan ke sini. Ke colokan yang satunya ya. Nih ya. Jadi kabel yang ini kita masukkan ke sini. Ini kan ada dua ya. Arusnya kan plus min juga. Tapi ini kan min ya. Ini min, terus yang satu lagi itu kita pasang juga kabelnya juga min juga ya. Jadi ini dua-duanya min ya. Dua-dua min yang satu kabelnya kita sambungkan ke sini ya, ke lampu pijar. Jadi lampu pijar ini ada plus dan min ya. Plus min, ini min ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengetes bagaimana ya. Ini media tanam kita ini subur ya, bagus apa tidak gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini sangat simpel ya. Setelah kita rakit ini tadi alat sederhana ini ya, ini kita colokin ke sumber listrik ya, ke listriknya. Terus di sini saya mempersiapkan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita mau ngecek ini media-media yang ada ini dari 6 ini ya, 6 media ini ya. Nah, sekarang yang paling kanan itu diangkat coba. Itu adalah air keran biasa ya, air sumur ya. Saya ini adalah air sumur ya. Kedua, angkat yang kedua. Kedua itu liatin itu ekoenzim. Ekoenzim coba liatin sampingnya. Sampingnya yang kelihatan itu ya, kelihatan airnya ya. Itu adalah ekoenzim yang saya buat ya. Itu ekoenzim ini dari buah-buahan ya. Terus ketiga, ini bukan ekoenzim ya. Ini adalah semacam apa namanya sih Pendi? POC juga ya, tapi POC-nya itu buah-buahan ya. Dari POC buah-buahan. Jadi mungkin di video yang sebelumnya kan saya juga pernah buat ekoenzim itu ya. Nah, sekarang untuk POC ini itu sedikit berbeda ya, lebih gampang membuat POC karena waktunya juga lebih cepat ya. Kalau ekoenzim itu bisa 3 bulan bisa panen, tapi kalau POC itu ya 2 minggu 3 minggu kita sudah panen. Terus ini yang keempat. Yang keempat ini itu juga POC ya. Tapi kita campurin dengan apa aja tuh? Kohe kambing. Campurannya apa? Kohe kambing, kohe ayam, ya, dedak, ya, air kelapa, air biasa sama M4. Nah, ini POC 15 hari. Apa nyamuk itu? Apa nyamuk? Iya, duduk apa? M4 di fermentasi 15 hari, lebih lama lebih bagus. Oke, jadi itu, jadi yang kita ini yang satunya ini adalah campuran dari kohe kambing, ya, terus kohe ayam, terus dedak, terus air kelapa, terus juga M4 ya, sama air ya. Terus setelah itu ini adalah media. Tanam. Nah,
Media tanam itu apa itu? Media tanam yang kita buat sendiri ya. Nah, itu saya membuat sendiri media tanam ya, dengan campuran ya seperti biasa ya, yang di video saya sebelumnya itu ada sekam bakar, sekam mentah, terus ada molase ya, terus ada kapur dolomit gitu ya. Itu ada, bisa dilihat di video saya sebelumnya, itu buatan sendiri. Terus yang satu lagi adalah media tanam yang saya beli ya. Jadi ini media tanam yang orang lain buat ya, jadi bukan kami yang buat ya. Nah, itu campurannya ya katanya juga ada sekam bakar. Jadi menurut dia itu sekamnya itu tidak prosesnya itu tidak difermentasi. Kalau yang buatan kami sendiri itu adalah kita melakukan fermentasi di semua ya. Jadi semua bahan kita aduk dan kita lakukan fermentasi. Tapi kalau yang bahan yang saya beli ini, itu yang difermentasi itu hanya kohenya saja ya. Jadi kohenya saja yang difermentasi. Nah, oke. Sekarang kita mau tes nih ya. Sekarang kita coba dulu dengan apa? Coba kita lihat ya. Jadi ini kita lihat, masukkan ke air sumur. Coba. Nah, ternyata lampunya pada saat dimasukkan di air sumur itu lampunya itu tidak menyala ya. Lampu tidak menyala pada saat kita masukkan ke air sumur. Sekarang kita masukkan dia ke ekoenzim. Oke, terlihat jelas ya bahwa pada saat kita masukkan itu ke ekoenzim itu lampu menyala dengan terangnya ya. Ini siang hari, jadi itu aja sudah beda sekali ya sinarnya. Oke, sekarang kita masukkan lagi ke mol yang isinya ini ya, buah-buahan ya. Jadi oke, dia nyala, dia menyala juga dengan terang ya. Dia menyala dengan terang. Oke. Sekarang kita masukkan ke POC tadi yang kue kambing segala macam tadi ya. Waduh, ternyata dia terang juga nih. Ya, terang juga. Terus kita media yang kita buat. Oke, dia juga terang ya. Oke, bisa dilihat di sini sinarnya. Terus kita buat kita cek dari yang orang lain buat ya. Nah, dia juga menyala tapi dia tidak terang ya. Jadi ini mungkin nih. Ini saya akan dekatkan ya. Jadi coba diambil gelap belakangnya. Apa benda gelap, coba itu. Apaan? Oh, mau cek ke tanah biasa ya. Oke ya. Sekarang kita tadi coba lihat itu. Ya, coba supaya sinarnya makin kelihatan. Ayo, yang ini tadi diulang, yang ini. Pilih. Ya. Sebentar. Sebentar. Dah, itu nyalain tuh. Yang ini yang kita beli dulu. Kita mau lihatkan itu. Coba. Tuh ya, sinarnya ya. Ya. Tuh ya, sinarnya. Dia bersinar tapi ya kurang kuat ya. Terus coba yang kita punya. Tuh ya. Dia sinarnya itu lebih terang, lebih penuh ya. Sinarnya itu lebih penuh, lebih terang. Nah, sekarang ini coba kita cek itu di tanah yang kita ambil di sini ya, tanah biasa yang tidak dicampurin ya. Jadi tanah yang ada di sini kita ambil tadi. Itu juga, wah, sebenarnya dia lebih terang ya. Lumayan terang. Saya tuh dekat itu sih, karena itu dekat ini dengan yang sudah dikasih media ya. Yang tidak dikasih media coba kita lihat apakah sudah seterang itu ya. Coba kita lihat yang biasa, yang jangan sudah kena kita punya media. Coba. Ya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau tahu nih media kita nih bagus enggak ini untuk menanam apapun ya, untuk menanam apapun itu ya kita bisa melakukan cara sederhana ini. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan media kita sedikit redup ya, itu kita harus berupaya ya memakai, jadi mengganti medianya menjadi lebih baik ya. Coba nih sekarang. Kok nggak nyala? Oh, nyala ya.
Wih, nyalanya redup. Nah, ini dia. Ini media biaya yang kita tidak kita tidak pakai metan ya, kita tidak campur dengan metan, itu dia nyala. Tapi bisa dilihat di sini ya, bawah nyalanya itu redup ya, nyalanya tuh redup ya. Nah, jadi di sini saya mau menginformasikan bahwa yang nama betapa pentingnya media tanam ya. Jadi kalau misalnya kita mau menanam sesuatu apapun itu ya, kalau medianya itu kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus ya. Jadi kalau medianya itu bagus, ya pasti hasilnya juga bagus ya. Jadi jangan sampai istilahnya teman-teman mengabaikan yang namanya media tanam ya. Jadi memang tumbuhan itu akan tumbuh ya, di mana saja pasti ada yang tumbuh gitu. Tapi bagaimana tumbuhnya itu ya? Tumbuhnya itu biasa atau tumbuhnya itu cepat gitu dan bagus ya. Oke, cukup begitu dulu. Coba dilihatin lagi tuh ini siapa ininya apa? Alatnya diginiin. Kalau belinya setengah. Kalau belinya setengah. Bukan yang ini. Kalau beli alatnya udah begini kan. Kalau beli kan alat untuk mengetes ya, gitu. Coba. Tapi ini bisa bikin murah meriah. Nah, ya. Ini dia nih alatnya ya, sangat sederhana ya. Membutuhkan lampu pijar 100 watt. Terus yang namanya paralon. Paralon berapa inch itu kita pakai? 3/4. Paralon 3/4 itu aja kita pakai cuma sedikit ya. Terus T ya. Terus kabel ya, kabel untuk ke listriknya ya. Kalau kita membeli misalnya ini di luar gitu, ada juga yang jual ya. Tapi mahal. Ya. Jadi mahal. Jadi ini bisa teman-teman bisa coba ya alat ini, semoga membantu proses proses dalam hal tanam menanam dari teman-teman semua. Oke, sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Terima kasih.